warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bab 4 investasi jangka pendek dan jangka panjang pada sekuritas. Program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Sumber buku Pengantar Akuntansi 2 edisi 2. Penulis Agus Purwaji Wibowo, Heksana Sri Lastanti, penerbit Salemba 4. Adapun kelompok saya yaitu Muhammad Sidan Al-Farisi, Nur Fadila, Friska Ayu Lestari, Asmina Tarula, Putri Hardianti. Dosen pengampu Ibu Mutiarni SE MSI. Pengertian dan tujuan investasi pada sekuritas. Perusahaan dapat melakukan berbagai bentuk investasi, salah satunya adalah investasi pada sekuritas atau sering disebut efek etap 2009-10.2. Contohnya yakni sekuritas utang, obligasi, dan sekuritas ekuitas saham. Sekuritas utang adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan pembuat surat berharga debitur. Besarnya nilai utang tersebut akan dibayarkan kepada pemegang surat kreditur pada saat jatuh tempo dan biasanya disertai dengan bunga yang dibayarkan secara berkala. Perusahaan memiliki alasan yang sangat beragam dalam berinvestasi ke dalam sekuritas tergantung dari tujuannya. 5 alasan perusahaan melakukan investasi pada sekuritas. 1. Memanfaatkan kelebihan kas dari kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan terkadang dihadapkan pada kelebihan kas yang berasal dari kegiatan operasional musiman. Pada saat terjadi puncak penjualan musiman, terjadi penumpukan kas sehingga muncul as yang menganggur. Kas tersebut sebaiknya diinvestasikan ke dalam bentuk aset non-kas. Salah satunya adalah sekuritas, saham, dan obligasi. Apabila suatu saat perusahaan membutuhkan kas untuk operasional, sekuritas tersebut dapat dijual kembali untuk membeli barang dagang demi kegiatan utama perusahaan. Memperoleh pendapatan dari investasi sekuritas. Tujuan utama dari investasi pada berkeuntungan dari selisih memperoleh pendapatan, bukan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan lain. Terjaminnya kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan bisnis perusahaan cenderung berfluktuasi sehingga perusahaan perlu melakukan investasi ke dalam sekuritas sebagai sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi atau menjamin keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Selalu tersedianya bahan baku. Pada industri tertentu, bahan baku merupakan hal penting. Bahan baku selalu dibutuhkan sehingga perusahaan harus dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan penting perusahaan lain. Investor yang menjadi pemasok bahan baku. Mengendalikan perusahaan lain. Kepemilikan saham atas perusahaan lain tidak hanya sekedar dapat memengaruhinya, tetapi perusahaan dapat mengendalikan seluruh operasional perusahaan lain. Dan hal ini perusahaan induk harus menguasai lebih dari 50% kepemilikan saham perusahaan lain, perusahaan anak, sehingga seluruh aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan anak dapat dikendalikan oleh perusahaan induk. Klasifikasi investasi sekuritas. Investasi sekuritas dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis untuk tujuan akuntansi, yaitu sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, held to maturity securities. Kategori sekuritas ini yakni sekuritas uang, obligasi, sedangkan sekuritas ekuitas saham pada umumnya tidak memiliki jatuh tempo sehingga tidak termasuk dalam kategori tersebut. Sekuritas yang tersedia untuk dijual, available for sale security. Sekuritas ini yang dimiliki sampai jatuh tempo, held to maturity, dan juga tidak dan diperdagangkan trading. Sekuritas ini dimiliki untuk dijual apabila perusahaan membutuhkan kas. Kategori sekuritas yang tersedia untuk dijual adalah sekuritas utang, obligasi, dan sekuritas saham. Sekuritas yang diperdagangkan, trading securities. Sekuritas yang diperdagangkan merupakan sekuritas yang dimiliki oleh perusahaan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat jangka pendek. Tujuannya memperoleh keuntungan laba dari selisih harga. Kategori sekuritas yang diperdagangkan adalah sekuritas utang, obligasi, dan sekuritas ekuitas saham. Periode kepemilikan atas sekuritas ini bersifat jangka pendek sehingga perusahaan memiliki potensi untuk memperoleh pendapatan bunga baik atas utang
utang obligasi maupun pendapatan dividen atas ekuitas saham. Sekuritas yang bertujuan untuk mengendalikan perusahaan lain. Tujuannya untuk dapat memengaruhi atau mampu mengendalikan secara signifikan perusahaan lain atau investi dalam jangka panjang. Perusahaan atau investor dianggap mampu memengaruhi secara signifikan apabila memiliki minimal 20% dari saham perusahaan lain atau investi yang beredar. Apabila perusahaan memiliki tujuan mengendalikan, perusahaan harus dapat menguasai atau memiliki lebih dari 50% saham yang beredar dan menyusun laporan konsolidasi untuk menggabungkan kedua perusahaan atau perusahaan induk dengan perusahaan anak. Pengendalian internal investasi pada sekuritas. 1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang memadai antara bagian akuntansi dan bagian pemegang fisik sekuritas. Seseorang tidak diperbolehkan menangani aktivitas sekuritas secara menyeluruh. 2. Pembelian dan penjualan sekuritas harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Transaksi sekuritas harus diotorisasi oleh Dewan Komisaris atau manajemen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 3. Penyimpanan sekuritas harus di tempat yang lebih aman untuk mencegah terjadinya kehilangan atau penyalahgunaan, disimpan dalam brankas yang kuncinya dipegang oleh 2 orang atau lebih dengan mencantumkan nomor seri atau disimpan di tempat lain yang lebih aman seperti bank. 4. Pembuatan rincian sekuritas harus secara detail. Rincian sekuritas memperlihatkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. 5. Pembuatan rincian sekuritas harus secara detail. Rincian sekuritas memperlihatkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Pengertian dan karakteristik investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang bersifat sementara atau kurang dari satu periode akuntansi dan segera dapat dicairkan apabila perusahaan membutuhkan kas tersebut. Investasi dalam sekuritas selalu mengandung resiko. Contoh resikonya adalah berfluktuasinya nilai sekuritas. Untuk mengurangi resiko yang ada, perusahaan dapat melakukan investasi sekuritas dalam bentuk portofolio, penganekaragaman jenis dan jumlah sekuritas yang dimiliki. Perusahaan melakukan investasi yang bersifat sementara atau jangka pendek dengan tujuan untuk memperoleh selisih harga atau capital gain dari transaksi pembelian dan penjualan sekuritas. Tujuan utama lainnya yaitu menjadikan sekuritas sebagai sumber dana jangka pendek. Perolehan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek pada sekuritas dicatat berdasarkan biaya perolehan atau cost saat didapat atau diperoleh sekuritas ekuitas atau saham dan sekuritas utang atau obligasi sebagai investasi jangka pendek tidak memiliki dalam waktu jangka panjang. Jenis sekuritas tersebut dimiliki untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan atau trading securities di bursa efek dalam rangka memperoleh keuntungan atau akan dijual kembali dalam waktu dekat apabila perusahaan membutuhkan kas untuk kegiatan operasional bisnisnya. Perolehan sekuritas utang atau obligasi. Sekuritas utang atau obligasi yang diperoleh sebagai investasi jangka pendek dicatat atau dibukukan dalam akun investasi jangka pendek senilai biaya perolehannya. Biaya perolehan ini meliputi harga beli atau kurs, komisi broker, pajak, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan sekuritas utang atau obligasi tersebut. Bunga berjalan yang dibayar terlebih dahulu oleh perusahaan atau investor bersama-sama dengan harga beli sekuritas utang atau obligasi bukan merupakan unsur biaya perolehan sekuritas utang. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan dibahas contoh mengenai perolehan sekuritas utang atau obligasi. Pada 1 Juni 2011, PT Samudra Sekawan membeli 50 lembar obligasi PT Arhab Prima dengan nilai nominal 5 juta per lembar. Obligasi dibeli dengan kurs 98%, bunga 18%, dan dibayar tiap semester yaitu tiap 1 Mei dan 1 November.
Biaya yang dikeluarkan adalah biaya komisi broker, pajak, dan biaya administrasi senilai Rp1.225.000. Pada gambar, perhitungan harga kurs obligasi senilai Rp245 juta dan dijumlahkan dengan biaya komisi broker, pajak, dan administrasi senilai Rp1.225.000, yang kemudian hasilnya biaya peroleh ekuitas utang senilai Rp246.225.000 dan ditambah bunga berjalan senilai Rp3.750.000, yang kemudian jumlah yang harus dibayar yaitu Rp249.975.000. Jurnal atas transaksi pembelian obligasi dan pembayaran di muka obligasi atau bunga berjalan dengan pendekatan aset tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni, investasi jangka pendek obligasi berada di debit senilai Rp246.225.000 dan piutang bunga obligasi berada di debit senilai Rp3.750.000 dan kas berada di kredit senilai Rp249.975.000. Bunga berjalan atau piutang bunga obligasi senilai Rp3.750.000 yang dibayarkan oleh PT Samudra Sekawan atau investor kepada pihak PT Arhab Prima. Investor akan memperoleh ganti berupa penerimaan bunga pada 1 November 2011, pendapatan bunga obligasi selama 1 semester atau 6 bulan penuh. Piutang dan bunga pendapatan bunga obligasi. Pada akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember 2011, PT Samudra Sekawan harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan bunga yang sudah menjadi haknya selama 2 bulan, yaitu bulan November dan Desember, senilai Rp7.500.000. Jurnal penyesuaian atas bunga obligasi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, piutang bunga obligasi berada di debit senilai Rp7.500.000 dan pendapatan bunga obligasi berada di kredit senilai Rp7.500.000 atau pengakuan bunga obligasi yang masih harus diterima selama 2 bulan. Perolehan sekuritas, ekuitas, atau saham. Sama seperti sekuritas utang atau obligasi, perolehan sekuritas, ekuitas, atau saham yang diperdagangkan maupun sekuritas yang tersedia untuk dijual dalam waktu dekat juga akan dicatat ke dalam akun investasi jangka pendek senilai biaya perolehan, yaitu harga beli atau kurs, ditambah dengan komisi broker, pajak, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan sekuritas, ekuitas, atau saham. Biasanya perusahaan atau investor memiliki sekuritas, ekuitas, atau saham yang diperdagangkan senilai kurang lebih dari 200% saham yang beredar dan dari perusahaan lain. Pendapatan dividen akan dicatat oleh perusahaan setelah ada pengumuman pasti tentang pembagian dividen oleh perusahaan penerbit saham. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penyesuaian terhadap pendapatan dividen tidak perlu dibuat karena pembagian dividen oleh invest tidak pasti dilakukan secara periodik atau tiap tahun. Untuk memahami secara jelas mengenai perolehan sekuritas, ekuitas, atau saham, dan pendapatan dividen, perhatikan contoh yang akan dibahas selanjutnya. Pada perhitungan harga kurs saham senilai Rp127.500.000 ditambah dengan komisi broker dan biaya administrasi senilai Rp6.375.000 dan biaya perolehan sekuritas, ekuitas, saham yaitu senilai Rp133.875.000.
Jurnal atas pembelian saham yang diperdagangkan sebagai investasi jangka pendek dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai teori penjualan sekuritas ekuitas saham. Apabila sebuah perusahaan menjual kembali investasi jangka pendek yang dimilikinya berupa sekuritas ekuitas atau saham, selisih antara harga jual bersih dengan harga biaya perolehan sekuritas ekuitas tersebut merupakan laba atau rugi penjualan saham. Harga penjualan sekuritas ekuitas saham bersih diperoleh dari harga krus yang dikurangi dengan biaya-biaya terkait dengan penjualan saham seperti komisi broker, pajak, dan biaya administrasi. Dalam penjualan sekuritas ekuitas saham, biasanya tidak ada perhitungan mengenai dividen. Baiklah, selanjutnya kita memasuki investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ialah investasi yang berjangka atau memiliki waktu lebih dari 1 tahun periode akuntansi. Investasi jangka panjang pada sekuritas, obligasi, dan saham memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk investasi jangka panjang, sekuritas utang obligasi memberikan penghasilan tetap berupa bunga selama jangka waktu tertentu. Sedangkan investasi jangka panjang pada sekuritas ekuitas saham memberikan penghasilan berupa dividen yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank. Investasi pada sekuritas utang obligasi sering disebut sebagai fixed income securities karena memberikan bunga obligasi secara berkala, sedangkan investasi pada sekuritas ekuitas sering disebut sebagai variable income securities karena pembagian dividen dilakukan tidak pasti, baik dalam frekuensi maupun nilainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, investasi jangka panjang pada sekuritas saham dan obligasi memiliki 5 tujuan. Yang pertama, mendapatkan sumber penghasilan tetap. Yang kedua, membentuk atau menyisihkan dana khusus. Yang ketiga, memengaruhi secara signifikan usaha dan manajemen perusahaan lain. Yang keempat, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan sejenisnya. Dan terakhir, mendapatkan pasaran dari produk yang dihasilkan. Kemudian kita memasuki investasi jangka panjang pada sekuritas utang obligasi. Tujuan investasi pada sekuritas utang obligasi untuk mendapatkan penghasilan rutin dari bunga obligasi dalam jangka waktu panjang. Sekuritas ini dapat dimiliki sampai jatuh tempo yang umumnya berumur dari 5 tahun hingga 12 tahun, tetapi dapat juga dijual kembali sebelum saat jatuh tempo apabila perusahaan tersebut membutuhkan dana. Kemudian perolehan sekuritas utang obligasi dari biaya harga perolehan sekuritas utang obligasi mencakup harga beli ditambah dengan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan perolehan obligasi tersebut, seperti komisi broker, pajak, dan biaya administrasi. Sama halnya dengan investasi jangka pendek. Apabila waktu pembelian dengan periode pembayaran bunga tidak sama, perusahaan harus membayar bunga berjalan terlebih dahulu. Bunga yang belum waktunya dibayar. Tingkat bunga di pasaran atau bunga bank akan menentukan krus suatu sekuritas utang obligasi di pasaran. Oleh karena itu, apabila tingkat suku bunga sering berubah-ubah, krus obligasi juga akan berubah-ubah.
Materi selanjutnya yaitu diskonto dan premium sekuritas utang atau obligasi. Ketika obligasi dipegang hingga jatuh tempo, perusahaan akan mendapatkan kembali investasinya sebesar nilai nominal obligasi yang dapat menciptakan keuntungan atau diskonto, atau kerugian, atau premium, tergantung pada perbedaan nilai dengan harga beli. Diskonto terjadi ketika nilai nominal lebih besar dari harga beli, sementara premium terjadi sebaliknya. Keuntungan atau kerugian ini diamortisasi selama kepemilikan hingga jatuh tempo. Penjualan sekuritas utang atau obligasi sebelum jatuh tempo. Perusahaan memilih sekuritas utang obligasi untuk investasi jangka panjang dimiliki sampai jatuh tempo atau held to maturities. Namun, perusahaan terkadang membutuhkan dana untuk aktivitas operasionalnya, sehingga sekuritas tersebut harus segera dijual. Apabila perusahaan memutuskan untuk menjual kembali sekuritas utang atau obligasi sebelum jatuh tempo, hal tersebut dicatat dengan mendebit akun kas senilai yang diterima atau harga jual bersih dan mengkredit akun investasi jangka panjang obligasi sebesar nilai bukunya atau carrying value. Investasi jangka panjang pada sekuritas, ekuitas, atau saham. Investasi jangka panjang pada saham adalah pembelian saham perusahaan lain untuk memperoleh dividen dan pengaruh signifikan. Pengaruh ini tergantung pada persentase kepemilikan, dengan 20-50% untuk memengaruhi kebijakan dan lebih dari 50% untuk mengendalikan kebijakan operasional dan pendanaan. Kepemilikan ini tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. Penilaian dan pelaporan sekuritas sebagai investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dicatat dalam neraca di bagian antara aset lancar dan aset tetap. Selanjutnya, sekuritas utang obligasi sebagai investasi yang dimiliki sampai dengan jauh tempo dicatat berdasarkan biaya perolehan yang telah diamortisasi atau sering disebut carrying value saat etap 2009. Apabila ada perbedaan nilai antara biaya perolehan yang telah demonstrasi dan nilai wajar, tidak perlu ada penyesuaian terhadap nilai sekuritas tersebut. Alasannya, yakni kepemilikan atas sekuritas tersebut tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga pasar yang terjadi di antara tanggal perolehan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengakui bahas nilai wajar yang terjadi di sepanjang periode tersebut. Nilai wajar sekuritas utang sebagai sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo tidak begitu penting, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara nilai wajar tidak diperlukan. Meskipun demikian, apabila sekuritas utang mengalami penurunan nilai yang sifatnya permanen, penurunan tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai akun beban dan rugi lain-lain, serta akun kreditnya adalah investasi jangka panjang obligasi. Dengan demikian, nilai saldo akan investasi jangka panjang obligasi perlu dihitung ulang termasuk proses amortisasinya. Untuk sekuritas utang dan ekuitas sebagai investasi jangka panjang yang tersedia untuk dijual, nilai wajarnya dilaporkan dalam neraca. Selisih antara biaya perolehan yang diamortisasi dan nilai wajar diakui dengan sebagai kenaikan atau penurunan nilai yang belum terrealisasi. Kenaikan atau penurunan nilai ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi, melainkan dalam elemen ekuitas sebagai bagian dari modal saham. Itulah tadi penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.